wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Sehat semua panjenengan. Selamat hari libur ya. Selamat santai di rumahnya masing-masing ya. Pada pagi hari ini adalah sekalian olahraga. Abah akan mengajarkan tentang bagaimana adalah mandi tobat ya sahabat, adalah dengan menyelam kita ke dalam air ya, ke dalam kolam. Maka di tempat Abah ini ada tempat buat jamaah untuk mandi tobat ya. Setiap malam Jumat mereka akan mandi di sini ya. Nah, ini ada Bang Habib. Maka biasanya adalah diajarkan di sini kita untuk mandi tobat ya. Sengaja Abah buat sahabat adalah untuk kita untuk biasa menyelam ya. Belajar menahan napas ya. Membalikan lidah ke atas ya. Kemudian kita menyelam ke bawah. Di dasar air itu kita katakanlah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Lidahnya berbalik ke atas ya sahabat. Kemudian nanti Abah akan praktekkan ya. Lidahnya berbalik ke atas ya. Kemudian giginya dirapatkan menyelam. Kemudian tadi katakanlah pada saat di dasar air itu adalah Ashadu anni Ahmad Ainul Haq. Ashadu anni Ahmad Ainul Haq. Ashadu anni Ahmad Ainul Haq 5 kali dan selama kita menyelam di bawah air ini. Kemudian naik ke atas ya sahabat. Setelah narik napas di atas, menyelam kembali ya, katakan Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Aziz, Allahu Qahar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Aziz ya. Maka pagi hari ini kebetulan sekalian belum mandi. Setiap pagi Abah menyelam ya sahabat ya di kolam ini. Yang juga jemaah-jemaah Abah adalah menggunakan kolam ini ya, juga sama ya. Untuk menyelam ya, kita lakukan setiap malam Jumat ya. Kita mensucikan dohir kita pada saat menyelam berikutnya, katakanlah ya Allah sucikanlah tubuhku, ya Allah sucikanlah. Kemudian kita Allah la ilaha illallah kita, tapi dalam hati kita nyelam ke bawah air. Ya Allah sucikanlah jasadku, ya Allah. Kemudian katakan dalam hati Allah Allah Allah, ada ya Allah sucikan hatiku. Kemudian masih kita berada dalam air, kita katakan hu ya Allah sucikanlah jiwaku. Jadi, ya Allah aku kembalikan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini. Jadi kita belajar untuk mengembalikan milik Allah pada Allah ya. Barangkali kalau di luar di sini kita kurang timbulnya penyadaran, tetapi pada saat kita menyelam ke dalam kolam ya sahabat, maka Abah sengaja membuat kolam ini adalah untuk jemaah-jemaah yang ingin belajar membersihkan jasadnya, hatinya dan jiwanya, dan belajar mati sebelum mati ya. Nah inilah barangkali mari kita Abah akan contohkan pada panjenengan semua. Sup nih Sup, pegang Sup HP-nya. Ini bisa kelihatan Abahnya nggak? Kamera balikin ke Abah tuh. Iya. Kamu pinahnya belah sini Sup, belah sini. Di sini yang menyelam. Jangan juga tuh HP-nya biar pojok ke sini kan itu lagi. Oh ya. Jadi kita sahabat ya, ada pada saat itulah yang disebut dalam istilahnya itu adalah kita harus belajar lebur pada air ya. Sebelum kita menyelam kita katakan adalah kembalikan 7 sifat ma'ani, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Kemudian kita nyelam, narik napas dulu, kemudian nyelamlah ke bawah.
selama di bawah air itu kita serahkan. Allahu hakun, Allah lah yang hak. Allahu hayyun, Allah lah yang hidup. Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Nah inilah mungkin salah satu. Kemudian kita menyelam lagi sini Ustaz. Nah, ya. Ini adalah hanya contoh saja, ya. Ini hanya contoh saja pada kita adalah barangkali kalau seandainya tidak punya kolam ataupun apapun ya sahabat, bisa kita lakukan sebetulnya pakai bak ya tadi semua. Tetapi pada dasarnya kita harus senantiasa adalah belajar menghilangkan bagian yang dohir ya jasad tadi adalah dengan membersihkannya. Ini kebetulan hujan. Iya. Barangkali nah ini nanti akan difilmkan kembali oleh ya, tetapi ya barangkali cukup lah ya. Cukup aja Sub. Nanti dibawa aja di semua ya. Jadi karena kemarin ada yang bertanya kepada Abah bagaimana prakteknya. Kalau yang kemarin kan menutup itu biasa di kamar kita pada saat kita kholwat. Tetapi pada saat kita ada tempat yang bisa kita untuk menyelam adalah mungkin Anda pergi punya kolam renang atau kolam renang umum atau barangkali di kali ya. Biasakan kita menyelam, menahan nafas, membalikan lidah ke atas. Ini adalah pelajaran yang sesungguhnya adalah para guru rohani mengajarkan demikian ya. Nah, apa kaidahnya, faidahnya? Nah, inilah yang mungkin hanya Anda yang bisa merasakannya dan Anda yang bisa membuktikannya sendiri. Karena iman itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan sendiri. Iman kepada Allah harus dibuktikan. Iman pada malaikat Allah harus dibuktikan. Bahwa sesungguhnya mengimani hidup adalah makhluk dan juga mati adalah makhluk ya sahabat. Sehingga kita tidak lagi ada ketakutan untuk menyelam ke bawah sehingga kehilangan nafas tadi sesungguhnya. Karena inilah sebuah proses belajar yang sesungguhnya bisa, yang sudah melewatinya bisa menyelam ke bawah 1 jam, 2 jam, sama saja. Karena pada dasarnya dia tidak lagi bersandar dengan pikirannya bahwa pada saat di bawah air itu dia akan kehilangan nafas. Tidak. Nah inilah yang harus dilatih oleh kita. Dan kelihatannya perkara yang mustahil tapi nyata tadi semua ya. Karena kita adalah bukan kita. Barangkali ini ya jawaban apa daripada Mas Adi ya. Bagaimana Abah cara mempraktekannya. Nah sementara Abah kebetulan lagi ada karena Abah ada punya kolam yang memang sudah digunakan oleh jemaah. Adalah untuk kita adalah belajar untuk meleburkan diri. Kita ini berasal dari air. Ya. Dan aras Allah dikatakan kata Allah arasku di atas air. Ya. Marilah. Barangkali itu saja Mas Adi ya, Mas Imron dan juga Mas Usman ya tentang bagaimana prakteknya. Dan tadi tinggal dipraktekkan saja. Tapi kalau seandainya kita tidak punya kolam atau barangkali jauh dari kali ya, tidak apa-apa dengan guyuran, tetapi lebih afdol sesungguhnya karena kita akan melatih bahwa hidup itu adalah hidup ya. Maka pada saat kita menyelam ke bawah, berapa menit kita uji ya. Apakah dia karena dalam pikiran kita selalu yang panas adalah api. Tadi disebut bahwa air bisa mematikan. Kalau orang tenggelam itu mati, itu bahasa pikiran sebetulnya. Sebetulnya adalah siapa bilang menyelam itu adalah bisa mati dari semua. Karena mati itu adalah yang matikan Allah, yang hidup juga Allah dari semua. Ini sebetulnya proses belajar untuk menumbuhkan keyakinan tentang meyakini bahwa hidup itu adalah hidup dari semua. Kalaupun kamu menyelam ke bawah, memang di awalnya adalah sahabat akan merasakan sebagaimana lumrahnya kita sebagai manusia yang membutuhkan oksigen. Tapi pada saat pikiran kita bahwa bernafas itu bukan oksigen, bahwa hidup itu bukan oksigen, hidup itu adalah hayat Allah, maka sesungguhnya di sana engkau akan merasakan, membuktikan. Maka engkau akan berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku sekarang beriman ya Allah. Ternyata hidup itu adalah engkau. Nafas itu adalah engkau. Pada saat engkau yang bernafas, maka air tidak bisa membunuhmu. Tadi semua ya. Itulah kenapa api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mencari kesaktian, mencari kekuatan. Tetapi Nabi Ibrahim adalah sudah melebur pada Allah. Demikian barangkali Mas Adi, Mas Imron ya.
yang barangkali hanya sebentar saja contoh dari Abah. Barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Mumpung Abah juga sekalian mau mandi ini. Terima kasih ya. Sehat semua dari semua ya. Mudah-mudahan tidak untuk menjadikan ujub dan lain sebagainya. Tapi kita memang harus berlatih, sahabat ya. Terima kasih ya. Karena orang belajar naik sepeda aja harus berlatih. Tidak ada yang langsung ahli. Memasak harus berlatih. Maka demikian pula adalah konsep al-mutu qabla tamutu harus dilatih. Tadi semua. Barangkali Anda tidak membayangkan Anda bisa menerbangkan pesawat terbang. Tapi ternyata seorang pilot yang sudah dilatih, yang sudah maklum, maka dia bisa menerbangkan pesawat itu. Nah, inilah yang kita selalu dibatasi dengan mungkin dan tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya.